ini program yang menarik dan bagus ketika harus ada di kampung kami dan kami menjadi bagian daripada kebijakan besar yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kita. Teman-teman Tidarlah yang membimbing kami sehingga menghadirkan satu dapur yang representatif. Kalau saya bilang itu representatif dan dia ada di pelosok daerah di tanah Papua ini. Salah satu pelosok daerah di Papua ini di pinggiran Danau Sentani, dapur megah yang kami miliki itu berkat kerjasama kami masyarakat lokal, khususnya saya anak Sentani. Mama ini sudah sangat mandiri. Kenapa? Mereka sudah bisa membiayai keluarganya. Mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anak-anaknya. Mereka sudah bisa menikmati perayaan Natal di tahun 2025 kemarin dengan penuh sukacita. Selamat datang di podcast Penduduk Sekitar. Masih bersama saya Bagus Pamungkas dan ada satu kakak saya ini yang asli Kampung AC. Ya, ini kita lagi ada di Danau Sentani, teman-teman. Danau yang cukup besar di tanah Papua. Bersama kakak saya, Kakak Esti Kere. Ya. Benar, Kakak Esti Kere kan? Iya. Tapi nggak kere-kere amat. Sebenarnya Kere itu dari mana sih, Kak? Aku asli dari kampung sini, Kampung AC. Kerenya itu marga. Marga. Itu Marga Kere. Kalau di dalam Keondoavian atau suku kami di sini, kami punya suku disebut Kere. Ada juga Asabo. Kere atau Asabo sama aja. Ya. Berarti memang hampir sama di beberapa daerah ya. Jadi ada marga-marga gitu ya berarti ya. Oke, Kakak Esti. Kakak Esti ini teman-teman kalau kita bisa tahu bahwasanya beliau ini adalah pemilik dapur AC besar. AC besar ya, salah satu dapur terbaik nasional. Iya. Dan juga dapur terbaik setanah Papua. Mantap. Jadi kita coba akan berbincang sedikit tentang dapur yang ada di AC sebenarnya, Kak Esti. Selama ini adakah kendala-kendala yang terjadi selama proses pembangunan, bahkan verifikasi dan lainnya seperti apa? Adakah kendala-kendala seperti apa? Ya, Mas Bagus, selamat datang dulu nih pertama di kampung saya. Selamat datang di kampung saya AC sudah Papua besar. Banget nih, udah pakai ini. Iya, kalau di sini sebutan untuk cowok atau laki-laki itu saudara laki-laki disebut Yau. Yau Bagus. Kalau untuk perempuan? Enggo Esti. Iya, betul. Yau dan Enggo. Jadi begini Mas Bagus, memang MBG ini programnya Pak Presiden ini luar biasa menurut kami dan kami sudah merasakannya, itu luar biasa. Kalau bicara dengan program ini di awal kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini kan baru kita menghitung 1 tahun ya. Menjelang 2 tahun kepemimpinan. Program ini benar-benar sudah ada dan terjadi di Papua, khususnya di kampung kami. Mendengar program ini saja pertama saya merasa bahwa ini program yang menarik dan bagus ketika harus ada di kampung kami dan kami menjadi bagian daripada kebijakan besar yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kita. Jadi anak-anak di kampung sini, saya melihat kita di kampung, nggak hanya kampung AC besar, seluruh perkampungan yang ada di Danau Sentani sangat membutuhkan pemenuhan gizi yang baik. Nah, inilah yang kemudian mendorong saya untuk bagaimana mempelajari program MBG ini dan kita bisa bermitra dengan BGN. Nah, kalau tadi Mas Bagus tanya kendala, emang kendalanya itu kita sangat merasakan kendala yang luar biasa. Masalahnya kalau di Jawa itu kan pasti baik, sekelas di Jawa aja ya, yang dekat dengan Jakarta yang sentralnya kita sendiri. Itu kendalanya cukup banyak sekali. Apalagi Papua. Ya kan? Otomatis cara berpikir saya ya mulai dari pengiriman barang, ya kan? Terus itu masih ngomongin teknis ya, belum lagi proses-proses yang sudah dijalani. Lah, dulu Kakak Esti mengenal program MBG ini dari mana sih sebenarnya? Ya, kebetulan saya sendiri punya background sebagai wartawan. Jadi saya sebagai pekerja jurnalis, saya membaca semua apa yang menjadi kebijakan Presiden dan saya mengenal ada program MBG ini. Saya berusaha untuk mencari ini link-link yang bisa menghubungkan kami dengan BGN itu dari mana. Kemudian ketemulah saya dengan salah seorang teman dan akhirnya mempertemukan kami dengan Tidar, pengurus Tidar Indonesia, Tunas Indonesia Raya, memang menghadirkan tunas-tunas yang bagus. Indonesia Raya ini salah satunya ini nggak lagi saudara orang-orang saya kan? Ini ini fakta yang kita bicara bahwa ketika kita mengenal program ini, kita harus melakukan
hubungan yang baik, melakukan komunikasi yang baik dengan teman-teman. Teman-teman Tidarlah yang membimbing kami sehingga menghadirkan satu dapur yang representatif. Kalau saya bilang itu representatif dan dia ada di pelosok daerah di tanah Papua ini. Salah satu pelosok daerah di Papua ini di pinggiran Danau Sentani, dapur megah yang kami miliki itu berkat kerjasama kami masyarakat lokal, khususnya saya anak Sentani ini berkomunikasi dengan teman-teman Tidar menghadirkan dapur yang luar biasa dan itu menjadi pengakuan dari BGN. Kami mendapat predikat dapur terbaik pertama setanah Papua. Wih, mantap. Jadi kita bisa tahu nih ya kan bahwasannya Papua yang cukup ekstrim medannya itu bisa mengalahkan dapur-dapur yang ada di Pulau Jawa. Bisa diartikan seperti Boleh itu. Boleh dikatakan seperti itu, Mas Bagus. Gini Kak Esti, karena podcast kita ini cukup santai, ya kan? Kak Esti juga boleh kok sambil makan pinang, saya juga boleh merokok. Jadi tak perlu tegang-tegang. Jadi Mbak Inem boleh minta tolong dong Mbak Inem, minumnya, minum haus. Ya. Kita minum dulu. Silahkan. Tapi Mas Bagus, kalau kita bagus. Kalau kita di dapur kita dilarang makan pinang. Hah? Dilarang makan pinang. Bukannya itu bagian daripada tradisi ya? Walaupun itu tradisi. Tapi saya sangat salut dengan saya punya mama-mama di kampung ini. Kenapa? Karena mereka ketika saya bilang dilarang makan pinang ketika kalian lagi bertugas. Bisa mereka? Laksanakan mereka. Bahkan ketika saya sebagai pemilik dapur aja, kalau udah makan pinang, sana sini, ibu Kea, katanya ibu Kea itu apa? Ibu ketua yayasan. Sebutannya ibu ketua yayasan itu ibu Kea disingkat. Iya. Jadi ibu ketua jangan ke situ. Kenapa? Buang dulu pinangnya, nggak boleh. Oh iya, luar biasa. Akhirnya ada transfer pengetahuan yang baik untuk masyarakat kita. Dan mama-mama kita sangat disiplin untuk menjaga supaya kita tidak boleh lagi makan pinang, hisap rokok di area yang steril. Dan mereka benar-benar memproduksi itu bahan makanan menjadi satu sajian lezat untuk anak-anak kami. Dan tentunya bergizi dong. Oh, mantap. Gitu. Jadi gini, ada banyak hal memang Kak Esti yang saya ketahui tentang MBG ini. Salah satunya adalah dampak yang ada di masyarakat. Jadi tidak hanya memikirkan soal gizi, tapi juga efek domino dari program ini. Nah, apa yang dirasakan dari saudara-saudara kita di sekitar dapur itu? Ya, yang pertama Mas Bagus, jelas kita mendapatkan asupan gizi yang baik untuk anak-anak. Yang kedua adalah peningkatan ekonomi. Kenapa saya bilang peningkatan ekonomi? Dulunya mama-mama yang bekerja di dapur ini menjual pinang di kedai-kedai atau pondok-pondok gitu ya. Mereka menjual pinang, ada juga yang nelayan setiap hari mencari ikan kemudian dibawa pergi jual ke pasar. Itu pun dalam sehari syukur kalau laku. Jualannya laku. Tapi kalau tidak, mereka harus pulang dengan tangan hampa. Kasihan anak jadi belum ada kepastian pada waktu itu. Belum ada kepastian. Walaupun memang kita berlimpah potensi sumber daya alam kita, berlimpah potensi ikan air tawar, ikan Danau Sentani yang melimpah. Tapi ketika dijual belum tentu hari itu laris dan sehari bisa mereka duduk di pasar tanpa mendapatkan pembelian untuk mereka bisa memberikan manfaat ekonomi. Tapi ketika mereka bekerja di dapur 2 minggu jelas mereka ada gaji yang diperoleh. Jelas nih mama-mama kita. Mas Bagus, saya mau bilang bahwa hari ini saya punya mama-mama ini sudah sangat mandiri. Kenapa? Mereka sudah bisa membiayai keluarganya. Mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anak-anaknya. Mereka sudah bisa menikmati perayaan Natal di tahun 2025 kemarin dengan penuh sukacita. Karena mereka punya gaji. Mereka punya uang yang setiap 2 minggu mereka dapat. Pendapatan pasti ya? Pendapatan pasti. Mereka walaupun kerja dari malam sampai harus pulangnya pagi, tetapi mereka sangat menikmati karena inilah yang bisa memberikan manfaat bagi keluarga mereka. Oh, berarti memang secara ekonomi sangat-sangat diuntungkan berarti ya masyarakat sekitar. Sangat menguntungkan. Terus apakah di dapur Sentani juga Kak Esti? Ini kan kalau ngomongin sektoral ekonomi sekitar, salah satunya adalah nelayan ikan. Nah, apakah di Asia besar juga ini menerima hasil-hasil ikan dari mereka-mereka atau Kak Esti ambil supplier atau seperti apa? Supplier saya semua adalah warga lokal di sini. Supplier telur adalah ada Ibu Marta Ohe, ada juga Bapak Pendeta Heldi Harun, kemudian supplier susu Bapak Hein, supplier minyak goreng, semua supplier itu kita datangkan dari masyarakat setempat.
Jadi kita punya hubungan kerja, ada rasa memiliki yang besar bagi masyarakat lokal kita di Aceh Besar untuk dapur Aceh Besar ini. Karena mereka merasa bahwa dapur ini memberikan manfaat ekonomi dan kita semua merasakan efeknya untuk masyarakat. Bahkan kalau saya mencari roti-roti apa itu, gak hanya ikan nih Mas Bagus. Kalau bicara ikan sudah pasti di dapur kita terima. Kalau mereka membawa ikan. Ada hasil misalnya sayur mayur yang dihasilkan, tomat, cabai yang dibutuhkan, mereka bawa ke dapur kita terima, dan itu sangat membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Mantap sekali berarti ya. Sangat. Nah, hal yang menarik Kak Esti, karena gini, ini kan sebenarnya jaringan informasinya cukup lamban ya. Iya. Katakanlah, sorry tuh sih, aku juga kadang pun di Papua tidak semua jaringan juga bagus. Kadang ada beberapa jaringan handphone yang jelek gitu. Otomatis kan informasi yang didapat tidak secepat di pulau-pulau lain. Apalagi Jawa gitu kan, mereka akan jauh lebih cepat lagi. Nah, dengan keterbatasan informasi atau lambatnya informasi yang masuk ke Papua ini, pernah nggak ngerasain ditipu gitu dalam proses pembuatan dapur ini gitu? Jujur ya Mas Bagus, kalau untuk ngomong dapur Aceh Besar ini memang butuh pengorbanan yang besar. Sebenarnya aku tanya kayak gini ini sebenarnya udah tahu permasalahannya, cuma kan paling enak kan paling enak kita sharing lah ke kawan-kawan gitu. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan kita mendapat informasi, cukuplah saya saja yang jadi korban. Cukup satu Hesti saja. Cukup satu Hesti saja yang jadi korban. Jangan ada Hesti-Hesti yang lain. Artinya begini, saudara-saudara, bahwa kita harus dapat informasi yang jelas dan tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya kemarin sudah kehilangan sekian banyak rupiah, saya harus bilang nominal saya sangat besar saya kehilangan. Tetapi ya sudah, saya merelakan dan mengampuni aja. Semuanya nanti ada di balik semua yang saya hadapi, ada nilai bagusnya yang saya peroleh. Apa yang dijanjikan biasanya? Saya dijanjikan ya, ini bukan masalah, bukan jadi rahasia untuk masyarakat dan juga untuk para pekerja ini, pejuang-pejuang MBG. Kalau mereka ingin mendapatkan satu titik dapur di mana dan harus sampai di portal BGN, itu harus dijanjikan sekian rupiah, sekian ratus juta yang harus terbayar, dan itu sudah aku lakukan. Itu di depan sebelum saya terdaftar sebagai mitra MBG, saya sudah membayar sekian ratus juta di dan depan. Itu belum pasti Mas. Dan saya harus katakan memang benar, saya harus mengalami yang rasanya sakit ditipu, sangat menyakitkan hatiku. Berarti Mas Bagus, tapi di balik saya tipu itu ternyata ada Bagus yang menolong saya. Ini singkat ceritanya kawan-kawan. Jadi setelah Kak Esti ini mengalami sesuatu situasional yang nggak enak enak banget Mas. Beliau mengenal saya, Kak Esti mengenal saya, terus akhirnya saya coba kasih pemahaman ke Kak Esti, sebenarnya program Pak Presiden ini cukup bagus gitu. Sangat. Nah, kita tata. Sebenarnya ini hanya bicara oknum ya, memanfaatkan situasional, di mana kalau ada satu proyek besar, pasti di situ ada gurita-gurita atau ada benalu-benalu yang ada di dalamnya. Tapi dengan perintah pimpinan kami, Ibu Rayu Saraswati Djadikusumo, kami harus bisa memitigasi permasalahan-permasalahan di daerah. Nah, salah satunya adalah permasalahan di AC ini, dapur AC ini. Seketika saya langsung ngomong sama Kak Esti kan pada waktu itu, Kak, ini semua itu sebenarnya tidak ada seperti itu. Kak Esti coba minta berkasnya ke kami coba bantu atur ke BGN. Ternyata dari BGN juga nggak ribet gitu kan, BGN cukup membantu, informatifnya juga sangat-sangat informatif ke kita, dan akhirnya dapur bisa berdiri sampai hari ini. Iya. Mas Bagus, satu yang saya mau bilang begini, dari semua link yang kita punya, kalau kita berbicara ke portal BGN itu pasti punya link. Pasti punya link. Sebenarnya siapapun bisa untuk mendaftar di BGN. Siapapun terbuka untuk umum bisa mendaftar. Tetapi memang semua ada langkah demi langkah yang harus kita, ada proses demi proses yang harus kita lewati. Dan dari semua link yang kami peroleh, ternyata hanya Tidar yang mengajarkan kami bahwa ini pembangunan, ini bukan saya tapi
hampir semua dapur, dan ini kami sendiri SPP GSI Besar ini mendapatkan penghargaan dari BGN secara langsung. Artinya kenapa? Kita punya bangunan sesuai dengan standar bangunan dapur gizi yang keamanan pangan pasti. Keamanan pangan pasti. Kami punya chef sudah bersertifikasi HACCP. Untuk kami punya peralatan dapur semuanya terbuat dari stainless steel sesuai dengan food grade yang disarankan oleh Badan Gizi Nasional. Dan semua permintaannya harus punya loker, harus punya untuk ipalnya kami sudah penuhi semuanya. Dan itu membuat kami menjadi rujukan dapur percontohan untuk dibangun ketika ada pembangunan dapur lainnya di Papua. Di tanah Papua loh Mas Bagus. Kalau tanah Papua itu meliputi 6 provinsi. Nggak hanya di provinsi Papua. Benar-benar Kak Esti. Jadi kalau aku lihat pun di daerah-daerah misinformasi yang terjadi ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk bisa memperoleh keuntungan secara pribadi. Gitu. Nah makanya kami di Tidar itu sangat-sangat aware dengan permasalahan ini. Makanya kami diminta oleh pimpinan kami untuk turun, coba mitigasi semuanya, biar kita tahu permasalahan-permasalahannya dan kita coba bantu selesaikan. Ya diapa-apain Pak Presiden adalah junjungan kami, junjungan partai kami. Gitu. Bapak Prabowo Subianto merancang program ini juga bukan program yang biasa gitu, tapi program yang multi kebermanfaatannya. Betul. Makanya kami sebagai kader pun juga mencoba untuk melihat ini apa yang salah dan apa yang harus kita benarkan gitu. Nah, kira-kira Kak Esti, ada cerita lucu apa nih dari dapur kita ini? Biasanya kan ada nih kayak satu contoh. Ada salah satu dapur di Brebes ya kan. Ibu-ibunya itu setiap hari kerjanya ngerumpi saja ya kan. Setelah ada dapur, ada kesibukan baru, punya pendapatan baru, akhirnya dia bisa beli sesuatu yang dulunya awalnya nggak mungkin bisa terbeli, akhirnya bisa terbeli. Nah di ASI Besar ini ada cerita menarik apa kira-kira? Sangat menarik Mas Bagus. Pertama begini, kita masyarakat Sentani hidup dalam komunitas masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai adat yang harus kita jaga. Kalau berbicara adat itu, perempuan di suku Sentani itu ada di posisi kedua. Di posisi pertama harus ditempati oleh laki-laki. Jadi ketika laki-laki memerintah, perempuan harus mengikuti. Kita sudah berada di zaman emansipasi wanita. Jadi hari ini gender itu harus berlaku di kampung ini. Hari ini saya berbicara juga, saya nggak hanya berbicara sebagai perempuan di kampung ini, tapi saya berbicara juga saya sebagai pemimpin di kampung ini, karena saya memimpin atau membawahi 47 relawan kami yang terdiri dari mama-mama yang ada di kampung ini. Cerita menarik dari perempuan di kampung ini, ada seorang ibu bernama Ibu Dorcas Kere. Beliau ini ibu yang kalau kita ceria banget. Setiap hari itu ngajak-ngajak, hai kamu kemana? Kamu dari mana? Kamu sudah makan belum? Jadi ceritanya begitu, teriak sana sini teriak. Jadi dapur yang harusnya kami harus potong sayur dengan ini cepat-cepat, terus karena kehadirannya kita udah ketawa duluan. Kita sudah lebih dulu ketawa. Jadi begitu ibu datang terus mukanya murung, marah-marah. Kenapa sih? Dia, tante kenapa tangannya? Katanya habis berantem sama siapa? Sama suaminya. Jadi ketika suaminya pergi keluar, mungkin ada bersama teman-temannya, ada mengkonsumsi sedikit miras, jadi pulang lagi ribut-ribut, lagi marah-marah, begitu marah-marah, Mas Dorcas pegang, kamu ngapain Puf? Jadi berantem mereka. Berantemnya itu datang, saya nggak peduli, kok mau mabuk kek, mau apa kek, terserah lo, urusan lo, bukan urusanku. Yang awalnya mereka nggak berani, nggak berani. Awalnya begini, kalau sudah diperintah oleh suami ya udah duduk aja, iya Pak, ya udah tenang. Tapi sekarang ya terserah lo mau kemana kek, gua mau pergi kerja. Datanglah dia di dapur. Dan sekarang karena dia ada di dapur, dia sudah menerima penghargaan ataupun mereka sudah tersertifikasi sebagai chef karena sudah punya sertifikasi HCCP.
sebagai chef. Dan itu mama asli dari sini yang pemahamannya itu dia hanya mengikuti lomba membuat sajian kuliner yang dari bahan lokal, tapi dia mendapati juara. Dan Mama Dorcas ini sekarang, Mas Bagus, kemarin di akhir tahun 2025, dia sudah mengeluarkan motor baru hasil dari kerja di dapur SPP GASI Besar ini. Gitu. Dia sudah punya motor sendiri dan dia bilang, saya nggak memberatkan suami saya untuk membayar tagihannya. Saya bisa kok sendiri. Begitu. Ya berarti cukup efeknya cukup luar biasa ya. Multiplier efeknya sangat besar. Sangat besar. Nah, jadi bisa diketahui teman-teman bahwasannya efek dari MBG ini tidak hanya dirasakan oleh mitra, tetapi memang masyarakat sekitar cukup merasakan adanya MBG ini. Betul. Nah ini fungsionalnya kita membuat podcast penduduk sekitar ini Kak Esti. Sebenarnya kita akan berbicara soal isu-isu nasional, kebudayaan, ya kan, terus salah satunya program MBG yang cukup menarik karena itu akan juga ketarik di kebudayaan pasti akan ketarik pasti karena ketika ekonomi itu jalan otomatis pelestarian kebudayaan akan juga jalan. Kadang orang dituntut untuk melestarikan tapi perutnya kosong juga percuma. Betul. Makanya kami coba gali dari grassrootsnya seperti apa dan akhirnya ya ini podcast penduduk sekitar dengan segala naturalnya, dengan segala kita tanpa ada gimmicks dan lainnya tapi kita coba berbicara secara fakta. Dan ini bisa kita lihat fenomena yang ada di tanah Papua khususnya di Danau Sentani. Oke teman-teman penduduk sekitar, mungkin ada satu pesan dari Kakak Esti tentang MBG, tentang Tunas Indonesia Raya, bahkan tentang Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama saya ingin menyampaikan atas nama kami masyarakat semua di Kampung AC, juga kami para relawan yang ada di SPP GASI Besar menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami yang besar kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih menghadirkan program ini dan terima kasih sudah bisa program ini menjangkau anak-anak kami di seputaran Danau Sentani yang dulunya mereka hanya minum susu itu di masa Natal. Artinya setahun sekali mereka bisa minum susu. Sekarang hampir tiap minggu mereka bisa minum susu. Jadi puji Tuhan itu mereka bisa rasakan. Mereka yang dulunya tidak pernah merasakan nikmatnya buah anggur yang hanya ada di selebaran atau di majalah-majalah atau ada di televisi yang mereka nonton. Hari ini mereka juga bisa menikmati buah anggur. Seperti ini kok rasanya buah anggur ya. Itu ada buah kelengkeng. Kalau yang kita tahu di sini hanya buah matoa yang ada di Papua. Tapi anak-anak kita menikmati buah kelengkeng yang ditanam di Pulau Jawa. Tadi juga sempat ngobrol sama anak kecil-kecil itu katanya. Saya sudah pernah rasa buah kelengkeng gitu. Saya langsung ini tiap hari saya makan buah kelengkeng gitu. Mas Bagus makan buah kelengkeng di Pulau Jawa. Kita di pulau-pulau di Danau Sentani ini baru di akhir tahun 2025 kami menikmati untuk anak-anak kami yang mulai bertumbuh ini. Dan ini apresiasi kami, rasa terima kasih kami untuk Bapak Presiden dan salam hormat kami untuk Mbak Saras. Mbak Rahayu Saraswati, terima kasih Mbak. Teman-teman Tidar luar biasa, mereka cukup membantu kami dan bahkan bukan cukup sebenarnya, sangat-sangat membantu kami. Mereka membimbing kami, turut memberikan atensi kepada kami bahwa pembangunan dapur yang standar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BGN itu dilakukan kepada kami di SPPG ACI Besar. Dan walaupun kami kalau bilang anak-anak yang nanti di danau itu menikmati apa adanya, tapi kami menikmati sungguh dalam kemewahan. Artinya kami bisa menikmati walaupun itu untuk teman-teman di Pulau Jawa itu hal yang biasa menikmati buah kelengkeng, buah anggur, tapi kita luar biasa. Karena dari Pulau Jawa dibawa ke tanah Papua, kita menikmati di sini. Tapi kami juga punya buah dari sini yang harus dinikmati oleh teman-teman kita di Pulau Jawa. Inilah Indonesia, inilah Nusantara kami yang kami bangun untuk memajukan daerah kita.
Terima kasih Mbak Rahayu Saraswati, terima kasih Bapak Presiden. Kami apresiasi untuk semua yang sudah dilakukan bagi kami di tanah Papua. Kami berharap dari SPPG ACI besar ini akan lahir SPPG-SPPG lainnya yang sesuai dengan standar dan keinginan dari Bapak Presiden kita untuk melayani masyarakat sekitar. Mantap. Untuk melayani anak-anak kita yang ada di tanah Papua, bahkan sampai ke pelosok-pelosok tanah Papua. Oke, ini gak akan habis teman-teman. Jadi memang singkat podcast Penduduk Sekitar ini KKSD. Jadi next kita akan coba lagi gali lagi, coba kita telusuri lagi hal-hal unik apa yang akan terjadi. So seperti yang dikatakan oleh KKSD, bahwasanya ini program bagus, harus dimanfaatkan dengan bagus. Kami Tidar hadir selalu untuk masyarakat Indonesia. See you, bye.